Tutorial switcher theme Tailwind CSS di Laravel 8. Pada video kali ini kita akan membuat fungsi untuk mengganti tema atau switcher yang ada pada Tailwind CSS, yaitu dark mode di Laravel. Jika Anda lihat di susantoken.com, di sini ada tombol untuk switcher theme. Ketika saya klik, maka akan berubah menjadi dark mode. Kemudian ini adalah light mode. Nah, fungsi ini akan kita terapkan pada project Laravel 8 CRUD. Maka dari itu, silakan buka Laravel 8 CRUD pada text editor. Kemudian buat file di resource JS komponen. Di sini berikan nama switcher.js. Kita akan membuat JavaScript menggunakan React. Maka dari itu, jangan lupa untuk menginstall Bubble Preset React, kemudian React dan React DOM. Yang kedua adalah silakan buka tailwindconfig.js. Nah, di sini ada dark mode. Silakan ganti yang awalnya false menjadi class. Karena kita akan mengaktifkan dark mode-nya. Save. Oke, selanjutnya jika Anda sudah menginstall ekstensi daripada React, pada switcher.js silakan Anda ketikkan rfce. Maka akan dibuatkan functional komponen. Nah, di sini silakan Anda ketikkan sembarang saja, misalkan hi, I am switcher. Kemudian setelah export default, silakan Anda ketikkan if document query selector all, buat kelas dengan nama switcher. Kemudian di sini const node document query selector all for each row function. Kemudian React DOM, silakan Anda import. Oke, di sini tidak perlu menggunakan buka kurung dan tutup kurung, silakan hapus. Kemudian render, masukkan function switcher, kemudian item, save. Oke, kemudian di bagian resource.js, di sini ada app.js. Nah, silakan tambahkan juga require file yang tadi, komponen switcher save. Kemudian silakan buka terminal pada direktori ini dan ketikkan npm run dev atau npm run wedge. Kenapa run wedge? Karena agar ketika ada perubahan dia langsung membuild secara otomatis. Oke, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, dan pada browser silakan Anda refresh. Oke, tidak ada apa-apa, silakan Anda clear cache. Kemudian refresh. Saya lupa untuk memasukkannya pada app.blade yang ada pada resource view layout. Masukkan setelah susantoken.com kelas bernama switcher. Save. Oke, sekarang kembali dan refresh. Hi, I am switcher. Berarti file yang ada di switcher.js sudah berhasil diambil datanya ke app.blade.php. Oke. Langkah awal kita sudah selesai. Maka yang selanjutnya akan kita membuat fungsi daripada switcher. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya useState. useState pada React. Silakan Anda ketikkan useState. Oke. Kemudian variabelnya adalah warna. Initial state-nya diambil dari local storage get item theme. Local storage itu adanya di ini nih. Application, oke. Local storage. Nah, di sini kan ada linknya tuh. Nah, local storage itu yang tadi ada tulisan theme, get item theme.
Nah, itu adalah ada di key. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi tema apa yang digunakan berdasarkan local storage ini. Kayaknya adalah theme-nya itu adalah misalkan dark. Kemudian di sini ada light. Ya, nanti kita akan membuat switcher untuk mengganti local storage dengan key-nya itu adalah theme. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah buat fungsi ya. Cons, kemudian select theme row function dengan ada isinya local storage set item. Theme itu adalah value-nya. Kemudian document query selector HTML mencari query dengan nama HTML. Class list add berdasarkan local storage get item theme. If value sama dengan dark, maka kita set warna. Nah, menggunakan useStat, jadi lebih simpel ya. Set warna, jadi nanti isi daripada warna itu tergantung dari set warna ini. Set warna menjadi dark. Kemudian document query selector HTML kita remove like, else kebalikannya adalah set warna menjadi like. Kemudian document query selector kita remove dark. Nah, gitu kan logikanya. Nah, kemudian untuk percobaan pada bagian return kita akan buat misalkan warna, jika warnanya sama dengan dark, apakah sama dengan dark? Jika iya, maka dark misalkan dulu ya. Kemudian di sini like. Tap. Oke, sukses. Kita lihat refresh. Ada yang error. Ternyata useStat-nya belum diimport ya. Tambahkan useStat-nya di sini. useStat auto import. Oke, save. Refresh. Like, kenapa like? Karena di bagian apa ya? Ini belum ngaruh juga sih. Like. Kalau misalkan saya ganti tambahkan di sini theme adalah dark. Refresh, dia berubah menjadi dark. Ketika saya ganti menjadi like, maka dark ini akan berubah menjadi like. Nah, seperti itu. Cuman fungsi daripada local storage-nya belum kita gunakan. Oke, misalkan pada dark ini kita tambahkan on click buat row function, kemudian select theme, isinya adalah like. Kemudian sebagian sini tambahkan pula, ganti menjadi dark. Oke, save. Refresh. Like. Dark. Temanya menjadi dark. Jadi saya klik like, temanya menjadi like, dark. Oke. Ternyata untuk pagination ini sudah ada dark mode-nya ya. Like dark. Oke, sudah berhasil ya. Cuma ketika saya di sini kan dark nih, dark. Ketika saya refresh, nah, dia akan berubah menjadi like kembali, sedangkan pada local storage temanya masih dark. Ketika saya klik like, klik lagi dark, like, refresh masih like. Tapi ketika pada posisi tem dark, ketika saya refresh
paginationnya berubah lagi menjadi light mode. Ini kenapa? Karena pada switcher.js ini filenya tidak langsung tergenerate atau terpanggil lah fungsi daripada ini nih, HTML get items local storage, karena ini masuknya itu adalah ke select theme. Maka dari itu pada function switcher kita tambahkan yang namanya use effect. Use effect. Apakah nggak ada? Oke. Kemudian kita buat kondisi. Hapus if kondisinya adalah local storage temp sama dengan dark atau temp in local storage. Anda pun bisa melihat tutorialnya di website Tailwind CSS-nya ya. Kode ini ya. Window match media. Kemudian tambahkan di sini reverse color scheme. Dark match document query selector HTML class list add dark, kemudian else document query selector HTML remove class list remove dark. Save. Oke. Coba kita clear cache terlebih dahulu agar benar-benar yakin. Use effect-nya belum kita import ya. Use state, kemudian tambahkan use effect. Refresh. Oke, like kosong, masih like, klik dark, like, dark. Oke, sebelumnya kan ketika saya refresh maka tema di sini masih menggunakan light mode ya, kembali ke light mode, tidak tetap di dark mode. Ketika saya refresh, nah yang awalnya ini berubah menjadi light mode sekarang masih tetap menjadi dark mode. Kenapa demikian? Karena fungsi daripada use effect adalah menggenerate atau seperti document ready function lah, document ready pada JavaScript lah. Jadi sebelum ini dieksekusi maka ininya dulu dieksekusi nih, bagian ini dicek dulu apakah ada tema dark ataupun tidak. Kalau nggak ada ya di remove darknya, maka akan berubah menjadi light mode. Oke. Kemudian untuk buttonnya ya ini kan masih seperti ini. Oke, kita buat akan lebih cantik lah. Kita buat percantik lah. Pada bagian warna dark sebelumnya kita tambahkan class name karena pada JavaScript tidak ada class melainkan class name ya. Pada React lebih tepatnya flex item center, justify center, kemudian buat lagi di sini relatif inline block, W-nya itu weight-nya 10, MR-nya 2.
Kemudian pada bagian ini kita ganti menjadi input config selectnya itu like, tipenya text checkbox, name toggle, default check, class name. Bentar, kita save dulu deh. Class name, lalu A-nya 6 juga. Bordernya 4 deh. Kita buat bulat, rounded full. Kursornya pointer. Backgroundnya secondary. Secondary kita buat gelap. Secondary-nya 700. Checkbox. Outline. Fokus, outline-nya none. Oke, kemudian untuk yang kedua, copy saja, ubah menjadi dark. Bedanya ini tidak menggunakan default. Kemudian class name-nya rounded full. Nah, background-nya kita ganti menjadi white. Background-nya putih, kemudian bordernya pun diganti menjadi gray. Berapa ya? 300. Kemudian oke. Oke, kita save. Kita lihat. Nah, dark, light. Oke, udah mulai lumayan enak dilihat lah. Cuman ini di bagian ininya kurang oke ya. Coba ke app blade.php, kemudian di bagian kelasnya tambahkan my berapa ya? 2 deh coba. My 2, MB, MT 2, MB 4 deh. Oke, 46 deh. Oke. Dam. Oke. Dark mode, light mode. Agar lebih enak untuk dilihat, coba pada bagian app.css, di bagian resource CSS, app CSS, kita tambahkan toggle, checkbox, checked, right, null. Kemudian toggle checked ditambah toggle label apply, background secondary-nya 600. Save. Oke, lagi ngebuild. Ini kan ada nih toggle checkbox. Kita lihat. Oke, tidak ada perubahan. Oke, ada ternyata ya. Kita tambahkan labelnya juga.
Di sini label HTML for Google dan labelnya itu kosongkan saja pada kelas blok H6 overflow hidden Ego Gray 200 rounded full Google label. Oke. Kemudian tambahkan pula label misalkan di sini adalah kondisinya warna sama dengan dark. Apakah sama dengan dark? Di sini dark mode. Kalau tidak sama maka light mode. Class name text xs light non dark text. Ya dulu deh. Sukses, refresh. Oh, ternyata di bagian app-nya nggak usah pakai MB, gini aja cukup. Nah, ini adalah dark mode, ini adalah light mode. Refresh light mode, ini light mode nih. Saya klik dark mode, dark mode, dark mode. Oke. Jadi, nah masih tetap ada di dark mode. Kemudian pada bagian apa lagi ya? Dark mode. Nah, sebetulnya untuk fungsi daripada switcher time itu sudah berhasil kita buat. Dark mode, light mode. Nah, tinggal mengubah background semua ini menjadi ada fungsi daripada dark mode-nya. Misalkan untuk background ini deh. Kita lihat di app dengan secondary 50. Ketika saya ketikkan dark background secondary berapa ya? 900 misalkan. Tap refresh light mode, dark mode. Maka semuanya menjadi dark kecuali yang ini ya. Kemudian ini dark mode-nya itu harusnya kita ganti juga. Select non dark text gray berapa misalkan 300 lah. 300 200 deh text gray-nya. Oke, refresh. Nah, jadi lebih kelihatan. Oke. Oke, mungkin untuk switcher time sudah berhasil. Untuk video berikutnya kita akan ubah setiap komponen ini menjadi dark mode ya, agar lebih enak dilihat. Tuh, ini kan masih light semua tuh, belum dark. Nanti kita akan coba percantik lebih detail untuk project Laravel 8 Crud ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.